Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala dunya al-fana wa man salaka al-huda kataba lahu ar-ridha. Ahmaduhu subhanahu wa syukru 'alamatus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak-anakku semua, para jamaah dan juga para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, amin insyaallah. Di kesempatan Ramadan yang indah ini, ba'da sholat tarawih, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama-sama thalabul ilmi. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Kemudian sholawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, yang mana anak-anakku semua, iman dan takwa kita senantiasa diobrak-abrik oleh syaitan laknatullah. Maka kita harus waspada terhadap godaan syaitan, gangguan syaitan. Semoga kita semua selalu bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuju mencari ilmunya Allah, maka apabila itu dilakukan dengan istiqamah, maka insyaallah dia akan dibimbing tangannya ke surganya Allah. Amin. Tangan kita akan dibimbing oleh Allah. Maka anak-anakku semua, thalabul ilmi itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Di episode-episode yang lalu, di dalam hadis baginda Rasul telah disebutkan bahwasanya apabila kamu melintasi taman-taman surga, maka hendaklah kamu minum dengan sepuas-puasnya. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Taman surga itu apa? Dijawab oleh baginda Rasul, taman surga yaitu majelis ilmunya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, anak-anakku semua, bahwasanya seseorang ini yang sudah disampaikan episode yang lain, orang yang berjalan untuk menuju kepada majelis ilmunya Allah, maka dia akan dicatat oleh Allah sabilillah. Dia dicatat oleh Allah jihad di jalan Allah sampai yarji, sampai dia kembali. Maka apabila misalnya Yai Munib dari Gresik sampai ke Menganti ini, di situ di thalabul ilmi, di majelis ilmu, di thalabul ilmi ini akan dicatat oleh malaikatnya Allah seperti halnya jihad fi sabilillah sampai dia kembali.
Jihadnya dihitung jihad itu sampai kapan? Mulai dari niat berangkat dari rumah sampai di majelis ilmu sampai kembali. Baru di situ berhenti menulis malaikatnya Allah. Sampai di rumah. Setelah di rumah baru selesai menulis. Sebelum itu masih ditulis sabilillah, sabilillah, sabilillah terus. Jadi misalnya Ustadz Fadil, Ustadz Huda dari rumahnya ini sudah niat saya untuk ke majelis ilmu, ke taman surga, untuk thalabul ilmi. Ini sudah dicatat oleh malaikatnya Allah. Karena anak-anakku semua, barang siapa yang berniat kebaikan, niat saja itu sudah langsung dicatat oleh malaikatnya Allah. Tapi apabila berniat kejahatan, belum dicatat oleh Allah. Setelah dilakukan baru dicatat. Tapi kalau kebaikan, niat saja sudah dicatat. Kemudian dilakukan, tambah lagi dicatat. Misalkan Ustadz Fadil saya niat ke majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Ini niat saja. Siang tadi sudah niat. Ini setelah zuhur sudah niat. Di situ sudah dicatat. Bagaimana kalau niatnya pagi? Semenjak pagi itu dicatat. Bagaimana kalau niatnya sore? Yang mulai sore itu dicatat. Maka yang lebih baiknya niatnya diawali. Tapi setan nggak boleh begitu. Setan ini licik, pintar sekali. Kamu nanti barangkali nggak bisa ngelakuin. Sudahlah, jangan niat dulu. Niat saja nanti lepas isya nantilah. Baru kamu niatin kamu bisa pergi atau enggak. Itu. Dari mana itu? Bisikan setan. Padahal terlalu jelas. Niat saja melakukan kebaikan, melakukan fisabilillah, niat saja itu sudah ditulis oleh Allah, oleh malaikatnya Allah sudah tulis. Baru melakukannya. Maka apabila niat pagi setelah subuh, saya nanti malam saya niat datang ke majelis ilmu, ke taman surga untuk thalabul ilmi, itu sudah dicatat. Lepas subuh ya? Iya. Sudah dicatat terus. Kemudian di situ mulai niat itu, misalnya lepas duhur misalkan, ya lepas subuh terlalu terlalu rempong. Padahal nggak rempong juga, ya enak juga toh. Terlalu nyaman. Apa bedanya ya niat selepas asar dengan niat setelah subuh? Waduh, jauh. Pahalanya berbeda. Besar mana? Ya besar lepas subuh. Lepas subuh niat, saya nanti malam sholat tahajud. Dengan nanti selepas duhur itu berbeda. Dengan nanti selepas maghrib berbeda. Dengan nanti selepas isya, saya nanti malam saya sholat. Berbeda dengan setelah subuh tadi. Paham anak-anakku semua? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jadi Allah tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang tidak sama. Allah Maha adil. Mana mungkin sama orang yang selepas sholat subuh niat sembahyang tahajud dengan selepas isya baru niat. Apakah sama? Tidak sama. Allah Maha adil. Bedanya di mana ya? Ya beda waktunya, mau lepas subuh dengan lepas isya. Mungkin lepas isya tadi belum ada niat, nggak ada niatan. Lepas isya baru punya niat. Ini mempengenemen baru setelah subuh sudah niat, nanti malam saya akan niat, saya akan sholat tahajud, atau nanti malam saya akan datang ke majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Maka niatnya harus dilambatin, bener ya? Jangan juga ngomong bener ya. Niatnya harus dicepetin. Sesuatu kebaikan itu harus niatnya dicepetin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Kemudian dari situ misalnya Yai Munib ada toh? Ada toh?
Jadi selepas sholat subuh Yai Munib sudah niat, terus niat saya nanti ke majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Itu sudah dicatat sabilillah oleh malaikatnya Allah. Terus berjalan, ternyata malam sampai dia melakukan beneran, dicatat tambah lagi sampai yarji. Ternyata dia di majelis ilmu sampai setelah subuh, ngaji lagi baru pulang, sampai di rumahnya sudah selesai. Disitulah selesai mencatat fisabilillah. Bermakna dari subuh sampai subuh lagi itu Yai Munib fisabilillah, di jalan Allah. Enak nggak? Enak. Ustaz Fadil mulai ya niatnya kepepet. Misalnya selepas sholat isya niat ke majelis ilmu, mulai di situ. Kemudian di sini beberapa jam, sampai di rumahnya beberapa jam, itu adalah fisabilillah. Wah, kok nggak enak ya? Maka niatnya besok setelah subuh. Yang diniatin sekarang saja. Ya boleh, nggak apa-apa, itu tambah bagus. Sekarang ini ya Allah, berilah ya Allah saya besok bisa ke majelis ilmu lagi ya Allah untuk thalabul ilmi. Ya bagus, mulai detik ini sudah dicatat oleh malaikatnya Allah. Benar ya? Tapi setan nggak boleh seperti itu. Bisikin juga ke Yai Munib, saya niat sekarang kamu itu lebay banget. Ngapain? Nanti saja lah, nanti sudah pikir nanti saja. Kamu besok belum tentu loh, kamu hutang loh. Tidak ada hutang. Oh sudah niat kebaikan kok. Lah besok niat melakukan beneran, hutang dari mana? Memang itu gaya setan, dia memerangkap manusia. Bisikinya itu koyoknya bener, padahal gak benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Misalnya gimana kalau MF itu, MF siapa? Mas Fajri. Mas Fajri itu sudah 1 tahun yang lalu mulai berangkat dari rumah saya ke majelis ilmunya Allah untuk thalabul ilmi. Mulai dari niatnya itu sudah dicatat sampai setahun kemudian, sampai sekarang ini dia fisabilillah, dia di jalan Allah sampai yarji'. Sudah kemarin disampaikan ya hadisnya loh, sampai kembali ke rumahnya, baru selesai di situ. Nikmat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala man shalla alaihi. Maka aneh ini. Termasuk Mas Fajri ini rahmatnya Allah. Kebanyakannya itu sudah kalau di majelis ilmu itu apa? Pakai corong yang besar. Siapa itu? Iblis laknatullah dan setan pakai corong yang besar, masukin telinga kanan dan telinga kiri. Cepat mulia, cepat mulia. Bahasa apa itu ya? Nggak tahu juga, itu bahasa Jepang itu. Segera pulang, segera pulang, segera pulang, segera pulang. Kok pulang? Iya, nanti kalau setelah pulang nanti kesini lagi nggak apa-apa, tapi pulang dulu. Nah, jadi setan itu pintar, dia licik banget, maka kita harus berhati-hati. Maka harus dilawan loh. Ngapain saya pulang? Saya kan di taman surga ini. Siapapun ada di jalannya Allah kemudian mati, dia tergolong orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Di tema kita kali ini kita akan membahas tema menggapai ridho Allah. Dahsyatnya menggapai ridho Allah, enaknya menggapai ridho Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Disebutkan di dalam firman Allah, wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, dan keridhaan Allah adalah keberuntungan yang besar. Maka ketahuilah anak-anakku semua dan para jamaah, tafsirnya di dalam
firman Allah itu adalah siapakah manusia yang mendapatkan kemenangan yang sangat besar? Ini adalah manusia yang mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kalau ridhonya Allah itu apakah bisa masuk surga? Pasti. Apabila kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah itu, apakah bisa selamat dari nerakanya Allah? Insya Allah pasti. Maka anak-anakku semua, ridho Allah itu adalah kemenangan yang sangat besar, fauzul adim. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menggapai ridhonya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, insyaallah kalau Allah memberikan izin, memberikan waktu, kesempatan, insyaallah kita akan kupas lebih dalam tentang bagaimana menggapai ridhonya Allah. Terus ridhonya Allah itu bagaimana sih? Untuk menggapainya itu terus bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, para ustaz dan ustaz semuanya, ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, amin, insyaallah. Maka tidak ada yang lebih dicintai dan lebih mulia dan lebih dahsyat kemenangan kecuali adalah mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan meraih keridhaan Allah adalah impian yang sangat dahsyat yang kita impi-impikan. Karena seseorang yang sudah diampuni dosanya belum tentu dia mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan ridhonya Allah, pastinya sudah beres semuanya. Orang yang mendapatkan pahala yang besar belum tentu dia mendapatkan ridhonya Allah. Bisa saja sudah mendapatkan ridhonya Allah, bisa saja belum. Jawabannya pasti dua. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan ridhonya Allah, sudah beres, semuanya sudah beres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Maka ketahuilah anak-anakku semua bahwasanya meraih keridhaan Allah itu adalah impian dari para ulama, impian dari para orang-orang mukmin, para hamba Allah, dan impian semua manusia. Kira-kira kita semua pengen gak dapat ridha Allah? Pengen? Maka anak-anakku semua, para ulama-ulama salaf, mereka menginginkan ridhonya Allah sampai mereka sholat malam kakinya sampai bengkak dan pecah. Itu untuk menggapai ridhonya Allah. Kepingin dapat ridhonya Allah, sampai kakinya itu bengkak, sampai kakinya itu pecah. Itu para ulama-ulama yang alim-alim, yang masyhur-masyhur. Dan baginda Rasul sendiri sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak. Nah, ternyata kaki kita sholat malamnya bengkak atau enggak? Bengkak semua dong? Bengkak. Itu Mas Naufal itu kakinya bengkak, tapi ketatap pintu tadi. Enggak sholat, enggak sholat malam. Sholat malam tapi kita itu sedikit, karena kita ini orang-orang yang cekeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Baginda Rasul kekasihnya Allah nomor 1, sholat malamnya kakinya sampai bengkak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah,
para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Bahwasanya anak-anakku semua disebutkan di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala a'tikum afdala min dhalik fayaquluna wa ayyu shay'in afdala min dhalik fayaqulu wa halla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni surga, kata baginda Rasul, wahai penghuni surga, mereka berkata, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami mentaati-Mu ya Allah. Lalu Allah berfirman, apakah kalian ridha? Apakah kalian puas? Itu firman Allah itu bertanya kepada para penghuni surga. Kira-kira apakah kalian puas di surga ini? Nah itu. Lalu para penghuni surga berkata, kenapa kami tidak puas dan tidak ridho sementara Engkau telah memberikan kepada kami segala hal yang dahsyat, segala hal yang luar biasa. Maka Allah berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Nikmat surga itu lebih dahsyat, lebih luar biasa, Masya Allah. Tidak akan pernah terfikir oleh pikiran manusia, belum pernah dipandang, dilihat oleh manusia, tidak bisa difikirkan karena kenikmatan saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya itu nikmat surga. Dikasih pilihan lagi oleh Allah, maukah kalian aku kasih tahu, aku kasih nikmat lagi yang lebih dahsyat daripada yang kalian rasakan ini? Maukah kalian? Subhanallah. Maukah? Tapi sayangnya pertanyaan itu bukan kepada kita, kepada penghuni surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu mereka para ahli surga berkata, apakah yang lebih baik dari ini ya Allah? Apakah ada yang lebih dahsyat dari nikmat surga ya Allah? Apakah ada ya Allah? Ini makna maksud di dalam hadis ini. Lalu anak-anakku semua, Allah berfirman, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah. Maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, amin, insyaallah. Jadi nikmat surga itu dahsyat, luar biasa. Itu ada yang lebih dahsyat daripada nikmat surga, yaitu keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Maka ridhonya Allah itu Masya Allah sungguh dahsyat, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kemudian anak-anakku semua, para kekasihnya Allah, ini contoh-contoh mereka itu yang diinginkan ridho dan ridho. Salah satunya yaitu Nabi Musa alaihi salam bersegera menuju keridhaan Allah. Nabi Musa berkata, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku. Nabi Musa menginginkan ridhonya Allah.
Kemudian Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah dengan beramal dalam mengharapkan keriduannya. Nabi Sulaiman melakukan apa saja ketakwaan yang dahsyat. Berbagai perintah Allah dilakukan dengan sempurna. Dan Nabi Sulaiman menginginkan keriduan Allah dan dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman menginginkan ridha, Nabi Musa menginginkan ridha, baginda Rasul menginginkan ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, Nabiullah Ulul Azmi salah satunya siapa? Bapak apa itu bapak moyang kita? Siapa? Bapak moyang. Bapak moyang kita siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Juga mengharapkan ridha. Nabi Ayub mengharapkan ridha. Dan semua nabi mengharapkan ridhonya Allah. Semua nabi, semua rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala bi'adad man shalla alaih. Lalu baginda Rasul menginginkan ridha. Pada waktu itu anak-anakku semua, baginda Rasul telah kehilangan putranya. Putranya telah meninggal dunia. Putranya siapa? Baginda Rasul. Namanya itu seperti nama bapak moyang. Siapa? Ibrahim. Ibrahim itu putra baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul berkata, tadma'ul 'ain wa yahzanul qalbu wa la taqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Mata menangis, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Dan sungguh kami bersedih dengan kepergian-Mu wahai Ibrahim. Makna di dalam hadis ini anak-anakku semua, walaupun begitu berat cobaan ditinggal anak laki-laki yang sangat lucu, anaknya baginda Rasul Ibrahim, dari istri beliau namanya Maria Qibtiyah. Itu istri baginda Rasul melahirkan Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Allah. Jadi Ibrahim itu putra baginda Rasul, anak-anakku semua, yang meninggal dunia, dan baginda Rasul bersedih. Tetapi kesedihan itu tidak akan mengubah akhlak baginda Rasul, dan beliau tetap menggapai ridhonya Allah. Apapun yang terjadi pada kami, intinya seperti itu, keridhoan Allah adalah segalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina bi'adad man shalla alaih.
Anak-anakku semua, ridho Allah adalah rumah besar. Anak-anakku semua, diibaratkan ridho Allah adalah sebuah rumah yang besar. Di dalamnya di sana ada taqwallah, ada menjalankan semua perintah Allah, ada menjauhi larangan-larangan Allah, ada perintah Allah jihad fi sabilillah, ada perintah semua perintah, ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, ada perintah jihad di jalan Allah, ada perintah-perintah yang lain. Jadi orang-orang yang ingin menggapai ridha Allah itu harus yang utama adalah takwa, melakukan semua tanpa terkecuali perintah Allah dijalankan semuanya dan menjauhi semua larangan Allah. Di samping itu menjalankan berbagai sunnah baginda Rasul. Semuanya itu ada di dalam rumah besar keridhaan Allah. Maka semua orang bisa ngomong, ayo kita menggapai ridhonya Allah. Oh ya, kira-kira kamu sudah dapat ridhonya Allah? Sudah, loh. Ridhonya Allah itu anak-anakku semua perintah Allah, larangan Allah itu harus dilakukan, dan semuanya tanpa ada yang tertinggal, dan segala hal untuk dilakukannya. Apabila itu sudah dilakukan, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya. Maka di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarika lah wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radin. Barang siapa yang meninggalkan dunia atas keikhlasan hanya untuk Allah, barang siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan hanya untuk Allah semata, kemudian tidak ada sekutunya, dan dia juga tidak syirik, maksudnya tidak syirik, dia meninggalkan dunia dengan ikhlas hanya untuk Allah, kemudian dia juga tidak syirik, kemudian dia juga menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka ia telah meninggalkan dunia dalam kondisi Allah ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Jadi salah satunya di dalam hadis baginda Rasul itu, anak-anakku semua, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan hanya untuk Allah, maka ridhonya Allah akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka salah satunya di dalam firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang tulus, orang-orang yang tulus dengan ketulusan mereka yang luar biasa. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya, dan Allah juga ridho kepadanya. Dzalikal fawzul adzim.
dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, kita harus berusaha sekeras-kerasnya menggapai ridhonya Allah, karena itu adalah kemenangan yang besar. Tapi kalau nggak dapat ridhonya Allah, bermakna satu kekalahan yang dahsyat. Subhanallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka salah satunya Yai Munib, mungkin siang tadi dia sudah capek luar biasa, capeknya luar biasa dari subuh sampai sore sampai malam, tetap juga pergi ke majelis ilmunya Allah untuk thalabul ilmi, hanya satu, untuk menggapai ridhonya Allah. Yai, gimana Yai kalau untuk meraih surganya Allah bagaimana? Nah, surganya Allah itu di dalam rumah besar ridhonya Allah. Jadi kalau orang itu mendapatkan ridhonya Allah, di dalam situ sudah ada surga, di dalam keridhoan Allah. Maka siapapun yang sudah mendapatkan ridho sudah pasti dapat surga. Maka Yai, saya nggak mau ridho Yai, masa ridho? Saya ingin dapat surga saja. Jadi surga itu di dalam rumah besar keridhoan Allah. Siapapun yang sudah mendapatkan ridhonya Allah, yang dapat surga. Bahkan lebih dahsyat daripada surga yang di atas tadi. Penduduk surga, maukah kamu aku kasih yang lebih baik dari yang kamu rasakan ini? Oh, apa ada ya Allah, nikmat yang sedahsyat ini, surgamu ini, ada yang lebih nikmat lagi ya Allah? Ada. Apa itu? Yaitu keridhaan. Aku tidak akan marah kepadamu selama-lamanya. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ya Allah. Jadi anak-anakku semua, keridhaan Allah ini kita harus gapai, Salah satunya yaitu di dalam firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Barang siapa jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan meridhoi bagimu kesyukuran itu. Kita bersyukur pada waktu diuji virus corona. Diuji virus corona, mungkin saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia ada yang diuji, pekerjaannya di PHK, maka tetap bersyukur dan sabar. Syukur, sabar, dan tabah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian ada juga yang ditinggal mati keluarganya karena virus corona. Ada seorang anak ditinggal bapaknya. Kalau dia bersabar, tabah, dan dia tetap bersyukur kepada Allah, maka Allah juga akan ridho. Maka keridhaan Allah itu Masya Allah pintunya dari mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa in tashkuru yardahu lakum. Salah satu pintu untuk menggapai ridhonya Allah yaitu bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Salah satunya lagi di dalam hadis baginda Rasul, anak-anakku semua, qala rabbukum azza wa jalla abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati wa sawmuli wa ana ajzi bih. Allah azza wa jalla berfirman, hambaku telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya ditinggalkan karena mencari keridhoanku, dan puasa sesungguhnya adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran puasa tersebut. Hambaku telah meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan syahwatnya,
untuk makan dan minum karena puasa, dan itu semua dengan dilakukan dengan sabar dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan anak-anakku semua, keridhaan Allah ini kita harus gapai dari sekarang kita hidup sampai kita mati, sampai akhir hayat kita. Maka ada orang kecelek, ada puasa Ramadan dia sudah ikhlas, sabar, tetap bersyukur di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan alhamdulillah aku sudah dapat ridhonya Allah. Lepas itu dia berbuat seenaknya. Aduh, tidak begitu. Keridhaan Allah ini sekarang kita dapat ridhonya Allah, terus dapat ridhonya Allah, kita gapai ridhonya Allah terus. Kita gapai ridhonya sampai akhir hayat kita. Maka disitulah syaitan laknatullah, seseorang misalnya Mas Halim sekarang mendapatkan ridhonya Allah, besok belum tentu dapat ridhonya Allah. Syaitan akan menggoda habis-habisan, menggelincirkan. Maka kita sekarang mendapatkan ridhonya Allah, Mas Halim mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah, amin. Besok dia akan gapai ridhonya Allah lagi, besoknya lagi masih ada umur, digapai ridhonya Allah lagi, terus menggapai, terus kita gapai ridhonya Allah terus menerus sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kita pertolongannya, amin. Anak-anakku semua, untuk tema enaknya mendapatkan ridhonya Allah, dahsyatnya mendapatkan ridhonya Allah, kita akan sambung di lain kesempatan. Semoga Allah memberikan kesempatan kita, amin. Insyaallah. Amin. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustadz dan ustazah semuanya, barangkali di dalam ngaji ini banyak kesalahan dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.